Masuk game kedua. Siapa yang mendominasi? Apakah Ranger Emas ataukah Abed Ansel? Oke, kita lihat kali ini. Ini benar-benar cukup berbahaya karena EVOS Lynx butuh banget poin untuk membawa game yang ketiga. Tapi kalau GPX Basreng berhasil mengamankan 2 poin penuh, tandanya EVOS Lynx harus baku hantam kembali dengan alter ego di arah lower bracket. Dan gue melihat Karamel tuh seperti Cherry Boy. Kenapa? Apakah karena C depannya? Nyaman banget pakai Link. Gue Choji berarti. Biar jago pakai Link. Apalagi Choji. Bukan, maksudnya kayak udah hero nyamannya banget gitu loh. Kalau udah kebuka tuh kayak langsung di-pick. Tapi bahkan dengan adanya distraction dilakukan oleh seorang Tao dengan Lolitanya, malah Lita Wanderersnya masih di tangan dari seorang Basreng. Yang harusnya di tangan dari taman kota. Tangan. Tipe lidahnya. Dan harusnya di tangan EVOS Lynx, harusnya karena retribusi udah dipakai Bung Kornet. Coba lihat masih bisa untung ya dari segi landing phase-nya ya. Dan ditahan, nunggu minion datang biar nggak kena damage turret dan biar lebih dekat ke arah turret. Gokil. Itulah bedanya pro player sama lu aja ya. Coba lu pasti harus dibersihin kan? Gak mungkin ditahan-tahan tuh. Oke, masuk. Oke, kita masuk. Mulai. Kan? Gue mencium bau aroma rumput di sini. Oke, langsung adik-adik ya kan. Tapi kita lihat di sini para pemain dari EVOS Lynx, mereka bakal coba untuk membuka satu buah turtle, memaksa keributan, dan di sini karena memiliki kesempatan yang sangat-sangat tinggi untuk mendapatkan turtle kalau tidak terdeteksi. Tapi ternyata tidak ada retribution from Karamel kali ini. Ada retrinya mah. Baru ada, tadi nggak ada. Tadi kok dipaksain kalah retri karena masih nggak ada. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menutup komentar yang tidak baik tentunya. Terima kasih adik-adik, I love you guys. Ditutupnya begitu. Iya dong. Tutupnya dengan GG cantik ente manis. Ya baik-baik dong guys ya. Halo. Tampaknya terlalu offside dan justru first blood-nya diamankan di sana. Fundurudul menggunakan Black Shoes-nya dikejar sama seorang Libby tapi tidak terkena satu ultimate dari Julian Murphy. Lebih memilih ke arah turtle lagi tapi tampaknya dilepaskan begitu saja, diharas sedikit demi sedikit oleh Violet ya karena Link-nya tampaknya lebih memilih untuk dapetin satu purple buff terlebih dahulu. Alright, ada babi, ada Libby. Wildcard dikeluarkan karena mau lompat, Nomen Best. Cantik sekali itu dia definisi dari apa? Symphony Skill. Iya. Dan bahkan itu Bung Kornet yang udah aku bilang kali ini menggunakan Lolita karena dengan setupnya. Dan aku udah bilang Winda lah yang harus meng-cancelnya. Tapi tadi Winda memilih untuk menutup ke arah satu buah turtle. Yang nampaknya kalau menurut aku untuk mengurangi resiko di terhadap turtle selanjutnya ataupun lord, mereka harus meng-cancel pergerakan dari Tal. Wajib kudu harus pokoknya. Wajib kudu harus. Sama artinya. Intinya harus. Nampaknya di sini menuju ke arah bottom lane nih. Tal ada Karamel, Vince Boys lompat dia. Satu Deviant Sword. Tempest of Blade yang belum dikeluarkan. Tempest of Blade, satu pedang, dua pedang langsung menuju ke arah belakang, tidak mau memaksakan dan tampaknya masih di cover dengan sangat-sangat baik dari seorang Princess Achin Chao. Alright, bahkan di sisi ini para pemain dari tim EVOS Lynx mereka harus mundur ke arah belakang. Tal nggak boleh masuk lebih dalam lagi, masih bisa dilindungi oleh seorang Pika. Purple buff udah bakal muncul dari tim EVOS Lynx, yang nampaknya dari tim EVOS Lynx juga mereka akan melakukan barikade dan posisi dari seorang Lipi pun berada di garis depan untuk menutup pergerakan GPX Basreng yang mau masuk ke arah dalam. Oke, kalau begitu menuju ke arah tengah sekarang. Dari anak-anak EVOS dan juga GPX melihat 30 detik lagi bakal muncul untuk turtle berikutnya. 116 sudah terasa slownya di stun. Mau dikasih itu. Makanya tadi Tal gak ngehit, tapi tampaknya di sini masih ada wall charge, tidak ada fall damage, dan tampaknya Talnya masih bisa untuk bertahan. Ditutup, tapi masih ada Sky tidak mau memaksakan dirinya untuk masuk ke arah seorang Lolita.
dan membiarkan dirinya pulang. 2 orang justru dari anak-anak GPX yang harus hilang. Oh my god, Bung Cornet. EvoSlings mendominasi kembali seperti di game yang pertama. Dan kali ini EvoSlings jangan sampai kembali keadaannya seperti di game pertama. Ketika dia udah coba untuk leading, ketika dia coba untuk mendapatkan point kill dan bahkan gold yang banyak. Tapi di mid to the late game mereka terseok-seok Bung Cornet. Mereka harus memantapkan eksekusi yang mereka lakukan. Tapi di depan sana langsung ada Turtle yang berhasil dilewatkan. Tapi lihat what are you doing kali ini dari Lord Bami sudah menemani dan bahkan one charge meng-cancel setup yang dilakukan oleh tim EvoSlings. Yes, masih bisa untuk dipaksakan team fight tapi tampaknya lagi-lagi masih bisa untuk di cover oleh seorang Groknya. Dikasih satu tembok dan juga dibiarkan untuk mereset kembali mundur semuanya. Tidak mau maksain untuk dapetin 1 poin kill tambahan. Dan Violet di arah bottom lane ya. Oh bahaya banget itu. Riskan sekali Violet, tapi ternyata Violet berani karena ada maksud dan tujuan. Gak ada mana tapi. Raka, Flicker telah keluar, berhasil selamatkan. Sky is coming. Bakal coba di surprise dan Caramel. How your day hari ini? How your day? I'm good. It's time to blue buff. Susah ya bahasa Inggris ya. Bahasa kecil gue di Inggris loh. Padahal logat gue British. Gak apa-apa. Tapi bahasa Inggris yang tapi penting. tapi lihat di arah bottom lane, Sky bakal coba ditumbang. Tapi oh Waduh. my god, Sky Masuk lagi balik dia. kembali. What are you doing? Flicker dan Caramel dengan retribution yang berhasil mendapatkan killing spree. 2 point kill diamankan di arah bottom lane. Jangan sampai terlalu terpaksa memaksakan karena seorang Violet. Masih bisa untuk mundur, dapetin 1 purple buff. Dan tampaknya di arah atas Lord Bami, halo, surprise. Dan justru malah Pikanya masih bisa selamat. Lord Baminya tumbang dan Turtle akan muncul tapi tidak ada retribution dari kedua jungle. Lipi save the day untuk seorang Pika. Coverisasi yang cukup bagus, timing yang tepat membuat Lord Bami kali ini gak berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Petrify-nya udah tepat Bung Cornet, tapi sayang damage dari Lipi udah masuk terlebih dahulu. Turtle diamankan kembali. 3000 gold difference yang dimiliki dari tim EvoSlings dan bahkan di arah bottom lane berhasil diamankan oleh seorang Cincau. Bakal ditutup begitu saja. Tidak ada flicker, bakal one charge mencoba menyelamatkan seorang Cincau. But sorry to say, Cincau maskan. Dan lihat Winda mencoba menyelamatkan dirinya. Retribusi telah dikeluarkan oleh Violet untuk menutup Violet. Lihat retribusi dari seorang Sky setidaknya at least membuat Violet tertahan sedikit dan berhasil menyelamatkan seorang Winda. Itu kalau ada Caramel sih udah langsung lompat-lompat tembok, dihajar tuh di bawah. Udah bener-bener sekarat banget. Tapi tampaknya emang lagi timingnya dia lagi di tengah, cukup jauh dan tidak mau lagi-lagi ya, tidak mau maksain untuk dapetin roamernya doang gitu loh, nggak terlalu worth it. Tapi kita di sini bagus banget. 2 orang terkena stun, tidak ada follow sayangnya karena mungkin linknya juga nggak ada purple buff. Jadi nggak mau perang dia. Ngamanin purple buffnya dulu dan langsung nge-split push ke arah bottom lane-nya. Dapetin 1 purple buff, Sky masih dengan 1 sniper Pika. Mengganti ke arah pistol-pistol lucunya di arah bottom lane-nya. Dan pistol sudah dikeluarkan, 2 pedang sudah diambil. Menuju ke arah belakang kembali, Vince Poise. Tidak ada Tempest of Blade, masih farming aja, masih melakukan split push. Dan di arah top lane-nya tampaknya minionnya udah banyak banget numpuk. Gajian, iPhone. Sorry. Maksudnya Sungsang. Oke, tapi kita di sini kebiasaan ada Five Brother. Iya. Ada KB apalagi paling sering nyebut. Tapi Bung Cornet sepertinya ada yang mencoba untuk melakukan one by one situation. Lipi di depan sana mencoba bertahan, spray down dikeluarkan, tembakan peringatan, Sky mundur. Terkena tembakan peringatan dan bahkan Caramel kali ini dengan tidak ada Tempest of Blade. Akhirnya sudah ada, akankah coba untuk memaksa menuju ke arah Lord karena posisi EvoSlings mereka memiliki 6.000 gold difference, 4.000 lagi EvoSlings akan menabrak dengan suka-suka menuju ke arah GPX Basreng dan itu tentunya masih bisa ditahan. Yes, masih bisa ditahan tapi Lordnya tampaknya akan menjadi free Lord banget untuk anak-anak EvoSlings dan langsung didapatkan begitu saja. Apakah ini akan menjadi titik balik untuk anak-anak EVOS jika mereka konsisten dan bermain dengan sangat-sangat disiplin? Tapi once ada satu team fight yang blunder, bisa jadi GPX Basreng yang akan mengamankan poin penuhnya 2-0.
Tapi kayaknya kalau dari posisi di sini EVOS Lynx mereka punya Lipi. Lipi ini penting banget loh menurut gua. Selain Tal ya. Karena Tal emang udah tahu kita pasti buat untuk setup. Tapi Lipi yang dari tadi meng-cancel pergerakan dari GPS Basra. Lihat komit. Mereka bakal langsung komit menuju ke arah belakang. Tapi ternyata langsung hilang itu saja terkena Charles. Tidak ada satu orang cincau untuk menyelamatkan hari dari tim GPS Basreng. Mereka mencoba untuk melakukan semua push di 3 lini yang berbeda, memaksimalkan Lord yang masih kecil seperti ini. Picha di depan sana bersama dengan seorang Sky yang bakal mundur ke arah bottom lane, mencoba untuk menutup jangan sampai kehilangan best turret ya. Ingat Bung Cornet, best turret sangatlah penting. Yes, tapi masih loot yang pertama masih sangat tipis tentunya. Tapi sudah mulai kehilangan 1, 2, 3 bahkan. Jadi 3 lane yang berbeda. Turret keduanya sudah hancur semua. Rata dengan tanah. Alright, di arah bottom lane masih bisa dihilangkan dengan cukup cepat. Dominant Blast di Blast. setup Flicker? itu saja. Tidak ada. Tidak flicker, setup yang dilakukan tapi Wah, lihat. gila. Damage dari seorang Lipi, 2 poin hilang. Sepakan EVOS Lynx mendominasi dengan 16 poin kill. Caramel solo kill dari top lane berhasil menumbangkan cincau. 2 poin penting from EVOS Lynx kali ini membuat GPS Basreng terseok-seok dan bahkan cincau yang tadi mendominasi poin kill dan mendominasi team fight. Bahkan di game yang kedua ini tidak bisa lagi tidak bisa lagi cincau mendominasi seperti tadi. Betul. Ngomongin soal dominasi, terima kasih banyak kalian sudah mendominasi likes sampai 34.000. 1.000 lagi Ranger masakan Pargoy. 35.000 gas. Di atas bangku ya guys ya. Ingat di atas bangku gua Pargoy guys. Tapi langsung aja one chance. Satu buat Tempo Soplet. Nomor 16 dikeluarkan. Gas lagi didapatkan. Dan bakal sprint down, tembakan peringatan. Flicker ke arah belakang dan snipernya nggak berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Udah terkeker jidatnya, tapi ternyata angin derajat sudut kemiringan nggak membuat pelurunya masuk ke jantung dari tim GPS Basreng. Wah, ini sih benar-benar war never ending, bro. Benar-benar dihajar habis-habisan dari semua lininya dan bahkan 25 detik lagi untuk Lord akan muncul. GPS Basreng apakah mau mengkontes Lord di atas menit 12 atau justru mereka lebih memilih untuk mendefend high groundnya saja berlima. Nominal Blast ada flicker, tidak ada flicker tampaknya tidak terasa. Volley Starbud lagi dan lagi. Violet terbakar Caramel yang langsung Tempo Blade maju ke depan. Funduru dulu sekarang tuan murid nggak bisa untuk satu Deviant Sword dan lebih memilih untuk cabut ke arah Lord yang sudah muncul di Lane of Dawn. 709 Lipi Julian yang mendominasi, lihat dengan semua damage penetration yang dimiliki dan bahkan dengan brute force membuat dia masih memiliki moving speed cepat dan tidak bisa ditumbangkan dengan cukup cepat. Sedangkan di sisi lain dari seorang Cincara Chow, kali ini dia masih harus butuh item tambahan. Endless dan Belt of Distance itu Gila, nggak sakit cukup banget. Itu sih kombonya sesimpel lu di stun, dikatrotin langsung sama si Juliannya dan langsung di spray down sama si Picha. Semuanya masuk itu. Bahaya AOE-nya banyak banget lagi. Juliannya bahaya banget ya menurut gue. Juliannya bahaya banget dengan adanya dia. Oke, kita anggap Tal punya crowd control, dia memang penting. Tapi di sisi lain Lipi yang nge-follow up net. Kalau nggak ada yang bisa di follow up, juga nggak bisa ditumbangin net dari seorang Sky itu. Dan ternyata dengan magical damage yang dimiliki dari seorang Lipi, seorang Karina bisa apa net? Bisa pasrah. Bisa pasrah kalau dia udah terangkat dengan adanya duri yang tertusuk karena kakinya. Cakep. Durian tertusuk dan rantai yang mengikat. Tuh lihat. Langsung pakai ulti. Nggak ada Black Shoes ya kan? Gak ada Black Shoes, di arah top lane masuk, 16 dengan flicker berhasil mendapatkan satu, Nggak ternyata kena. tidak, tapi lihat Julian depan sana Sky, wajar, Captain berhasil didapatkan oleh Windahl, tapi depan sana lihat Violet terperangkap dan Petrify shot point, Lipi berhasil mencoba untuk memberikan satu buah poin kill, satu buah poin, setidaknya tidak sedih dengan tangan kosong, dengan posisi yang sangat baik, Caramel tercatat, fokus menuju ke arah mid lane-nya, tapi lihat di arah top lane, mendorong minion dari EVOS Lynx. EVOS Lynx tidak boleh greedy, tidak boleh memaksakan dengan posisi seperti tadi, Bung Kornel. Udah gua bilang EVOS lu harus bener-bener konsisten dan disiplin walaupun keadaannya menang tadi 21-4 bahkan sekarang skornya, tapi hanya dengan satu kesalahan kecil dan kalau misalkan diulang berkali-kali ini bahkan bisa menjadi titik balik untuk GPX Basreng. Dan apa yang dilakukan oleh Winda dan juga Bami tadi, Earl dan juga Bami, itu menurut gue sangat-sangat outplay banget sih. Benar-benar
membuat satu gerakan yang bikin mereka terkaget-kaget. Wall charge again and again, maju ke depan Lord Baminya, tapi tidak bisa untuk mengejar Pika yang tertutup tembok. Di cover begitu saja oleh Scarlet, masih punya satu immortality. Di backup atau tidak pertanyaan, ada Funderul juga mencoba untuk backup, tapi kita jadahnya terlalu Scarlet dan bahkan langsung hilang gitu saja. Satu orang tumbang, Sky-nya juga Scarlet, tapi masih bisa untuk mundur ke arah belakang dan tampaknya di sana tidak dipaksakan untuk dapetin 1 poin kill tambahan dari anak-anak Lynx. Gila Lipi, benar-benar momentum yang dia buat sangat bagus dengan power pick yang dimiliki, tapi lihat Blast dikeluarkan di depan sana, berhasil mendapatkan satu dan bahkan Sky kali ini hilang di telan bumi. Sama Soulblade berhasil menghindarkan satu posisi, tapi Lipi di depan sana. Cincau Shutdown masih ada immortality. Cincau juga. Oh my god, Lipi double kill. hilang. Puni menuju triple kill dan bahkan kita lihat tersisa 2 orang saja dan Lord dalam 12 detik lagi akan muncul dan 5 orang menuju ke arah Lord. Bisa jadi nggak ada 4 orang karena Sky-nya masih 17 detik cooldown. Dia tumbang, tidak ada satu jungler dan kelihatan Karamel mau mengincar ke arah cincaunya. Di stun, dihajar, Karamelnya tumbang. Oh my god. Oh my god, ini bukan hal yang bagus untuk tim EVOS Link. Karamel memaksakan dengan tidak ada satu tempat Soulblade, tidak bisa bertahan. Power buff-nya muncul. Di-stun pakai skill 2-nya. Oh my god, dan bahkan di sini EVOS Link mereka akan kehilangan 1 buah. Tapi Lipis kami menuju ke arah line of down, menuju ke arah field Lord. Dan Lord kali ini ingat langsung didapatkan tanpa basa-basi dengan cepat oleh tim GPS Basreng. Bung Cornet. EVOS Lynx gak boleh memaksakan team fight yang tidak ada hasilnya. Yes, walaupun keadaannya atau goldnya atau bahkan poin killnya lebih unggul, tapi kalau sudah menit-menit late game di atas menit 15, ini kesalahan kecil pun sangat-sangat berbahaya, bisa menjadi membalikan keadaan. Dan ini yang terjadi pelan-pelan. GPX Basreng udah dapetin Lordnya. Tinggal gimana caranya untuk membuat team fight yang rapi kalau mereka ingin meng-comeback game ini. Karena kita di sini tidak ada flicker, tidak ada lagi wall charge. Masih mencoba untuk menahan, tampaknya belum dikeluarkan wall charge-nya. Masih mencoba untuk memukul mundur dan mulai mencicil-cicil. Funderudul Black Shoes sudah keluarkan, tidak ada ultimate lagi. Violetnya di depan masih belum bisa untuk melakukan team fight karena di atasnya Karamel 1 lawan 1 melawan Lord Bami. Lord Bami mundur ke arah belakang sama dengan seorang Karamel, tapi Karamel tidak memiliki satu buat Tempest of Blade. Lord untungnya masih ada seorang Pika, masih coba ditahan, dipegang begitu saja Lordnya, tapi Violet tidak boleh sembarangan masuk. Violet kita tahu Violet memang keras, memiliki damage yang besar, tapi Violet ini jangan lupakan dengan adanya Puni dan bahkan Violet di depan sana. Untungnya tidak ada dominance ice yang dipegang oleh seorang Sky tadi aku lihat, tapi lihat di depan sana Konsil telah dikeluarkan, fokus ke arah turretnya dan bahkan dipotong ada Lord Bami menutup ke arah seorang Tabli bersama dengan wajah dan bahkan immortality-nya belum pecah. Mundur ke arah belakang, bahkan ditumbangi Tempest of Blade. Last hit, Karamel survive di backline. Mundur ke arah belakang dengan Deviant Spawn. Dan bahkan di sini dari seorang Sky memaksakan keadaan double kill from Pika. Pika berhasil membuat tim GPS Master kehilangan 2 poinnya. EVOS Lynx masih memegang game kali ini dengan posisi yang terbalik. Dan ini bisa di one strike push, Bung Cornet. Masih bisa di one straight push atau justru masih bisa di defend karena Earl-nya 10 detik lagi akan kembali hidup di Land of Dawn. Dan kita lihat juga dari posisinya di sana. Masih mencoba untuk mengharas, di stun, Talent terlalu depan. Masih mencoba untuk dibersihkan begitu saja. Dan tampaknya Lord Bami digocek saja. Masih bisa untuk dia petrify. Dan dia mundur lagi ke arah belakang dan mencoba untuk defend lagi. Tidak ada minion, dipaksakan begitu saja. EVOS Lynx, what are you doing? Memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan dan langsung kehilangan 3 orang. 46 detik lagi mereka harus hilang dan 23 detik lagi Lord akan muncul. Bukan itu, tapi dengan 5 orang yang siap untuk mendorong ke arah base yang dimiliki EVOS Lynx. Hanya ada Karamel, hanya ada Violet. Ini bisa menjadi bencana. Fokus ke arah tengah, turret bakal coba dipecahkan. Sky berada di arah tengah dan bahkan Karamel gak punya Tempest of Blade. Bung Cornet, Thunderblade telah dikeluarkan, minion keluar. Violet mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. Tapi lihat, tersisa 1 gerobak saja nampaknya gak bisa. Ini gak bakal bisa ada one strike push. Mereka harus melakukan Lord terlebih dahulu. Tapi lihat, EVOS berhasil menahan Bung Cornet. Yes, masih bisa ditahan dan langsung menuju ke arah Lord lagi-lagi.
Mungkin ini akan menjadi free lord untuk anak-anak Gapex Basre, tapi Violet yang mencoba untuk maju, mencoba untuk langsung membuat space di arah lordnya. Karena kita lihat Caramel mencoba untuk split push retribution yang mana diamankan begitu saja. Justru oleh seorang Karinanya, killing spree didapatkan Esmeralda dari tumbang, tapi tak pakai Bami menumbangkan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya dan memukul mundur kembali anak-anak EVOS Lynx. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tapi Lipi flicker ke arah belakang masih bisa cabut dan masih bisa bertahan. Almost is never enough Lipi. Kalau nggak flicker itu berbahaya banget untuk seorang Lipi, karena Lipi power spike yang memiliki EVOS Lynx. Lipi yang mampu bisa menumbangkan Gapex Basre dan Lipi yang mampu bisa menahan. Tapi Bung Cornet, ada satu hal yang harus mereka perhatikan. Lord sudah di-evolve, Lord sudah dewasa, pastinya bisa bikin kecewa. Apakah bisa bikin kecewa atau justru malah masih bisa ditahan? Tapi kita lihat Caramel bertemu dengan Sky-nya. Sudah sangat tebal di sana. Dari Karinanya masih mencoba untuk langsung mengincar ke arah Lipi yang tidak ada lagi flicker. Mau dipaksakankah? Tidak, ternyata tidak mau komit. Pelan-pelan menuju ke arah bottom lane-nya. Sudah berjalan juga Lordnya di arah tengah. Fundurudul mencoba untuk mengharas pelan-pelan dari Lilianya. Masih mencoba untuk memajukan minionnya, clear minion, dan bahkan harusnya masih bisa ditahan ini karena posisi mereka tidak ada yang offside. Gila, defense yang sangat luar biasa dari EVOS Lynx. Lord Evolve berhasil ditutup dan kita menyentuh ke arah 71.000 penonton, 30.000 lagi kita bakal 100.000 penonton adik-adik, dan like-nya Gokil. masih 34.000 like dulu. Tunjukin kekuatan Sobat Mobile Legends, tunjukin kekuatan kalian semua yang terkece tersalin. Ramaikan, Pecahkan. pecahkan biar bisa lebih banyak lagi event-event pastinya dari Upoint untuk kalian semua, dari ladies, dari pria sejati seperti Ranger Mas juga ya kan. Turnamen caster barangkali. Amin. Tapi lihat Bung Cornet, ini Siapa bagus. tapi yang main? Nggak tahu. Tapi kita lihat di sini, EVOS Lynx mencoba untuk menutup pergerakan dan ternyata Retribution di sound point, berhasil mundur ke arah belakang. Lipi tidak boleh terperangkap. Violet mundur ke arah belakang. Sedangkan ada Tal dengan Guardian Bulwark-nya berhasil menahan damage yang diberikan, dan Cincau sudah dengan power tertingginya Bung Cornet yang harus di-respect oleh seorang Violet. Tal tidak boleh lepas matanya. Tal ini kalau bisa ngelihat setup yang dilakukan Windael, Tal ini sangat-sangat penting Bung Cornet. Yes, tapi kita sini juga dari Earl ya, kalau udah pakai grok tuh udah sangat-sangat mengganggu sih. Ganggu banget dominasinya. Nih lihat Caramel yang diincer nih. Udah menggunakan konsil, langsung di wall charge. Mana wall charge? Untung saja dia masih bisa pinpoint, masih bisa menghindari wall charge. Lord Baminya justru secara diincar oleh anak-anak Lynx, tapi tampaknya dibalikin lagi keadaannya. Livia tumbang, Immortality pecah, dan tampaknya mulai dibalikan lagi keadaannya. Fundurudul Black Shoes yang mana, dan langsung mendapatkan satu poin kill dari Funinya. Caramel yang mengincar karena Funinya. Funi sekarang Tempest mencoba untuk di-trade tapi tidak bisa, dan tampaknya masih bisa bertahan dan mundur lagi ke arah belakang dari Caramel ya. Tidak ada lagi sprint, tidak ada lagi Black Juice. Fundurudul harus down. Poin kill yang cukup mahal untuk EVOS Lynx kali ini, tapi sayangnya dari tim EVOS Lynx mereka kehilangan Lipi. Akankah Gapex Basre yang memaksa dengan tim fight 4 versus 3 di arah World? Karena kalau misalnya kita bisa lihat, EVOS Lynx memiliki power yang cukup untuk melakukan Lord kali ini. Bahkan kalaupun nggak di commit Lordnya, mereka bisa memancing keributan. Karena Purple Buff sudah diamankan oleh seorang Caramel. Tal di depan sana mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan. And Sky di depan mencoba untuk menutup seorang Violet. Tembok 1x24 jam, portal telah dikeluarkan. Lihat, Violet harus respect. Dominan Blast dikeluarkan. Cincau flicker, watch Mekat sama dengan seorang dari Tal. Oh, mencoba flicker ke arah belakang, fokus ke arah base-nya, dan bahkan EVOS Lynx take the game too kali ini. Tidak mau di comeback dan langsung nge-end-nya tanpa bantuan Lord karena mereka sadar posisi dari Gapex Basre hanya 3 orang saja yang tersisa.